Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita semua dapat bertemu di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci, dan bulan yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini, dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalankan puasa yang berkualitas. Sebab puasa adalah ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan dibatasi pahalanya, mulai dari pahala 10, 70 sampai 700, dan tidak terbatas hitungannya. Apa saja langkah supaya puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pada kesempatan ini saya akan membahas 4 bagaimana cara berpuasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah 1. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, yaitu ketika orang tersebut meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik ucapan ataupun perbuatan. Dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, yaitu ketika orang tersebut meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi ucapan ataupun perbuatan. Puasa yang berkualitas bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi pengendalian diri, anggota tubuh seperti mata, telinga, kaki, mulut, dan tangan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau larangan agama. Dan puasa yang berkualitas tentunya bertumpuk pada diri kita, dan diri kita sendirilah yang memiliki rem untuk kita berbuat hal yang manfaat atau yang tidak bermanfaat. Karena terkadang manusia menggunakan waktunya, menggunakan sisa umurnya untuk duduk berbicara dengan pembicara yang ujung-ujungnya mungkin menggunjingkan seseorang dan lain sebagainya, dan itu sama sekali tidak bermanfaat untuk kita. Yang kedua ialah meningkatkan amal soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas, yaitu orang yang paling dermawan. Tapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawannya, akan tetapi ketika bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawannya semakin meningkat, sampai digambarkan dalam hadis minarihil mursalin, seperti angin yang berhembus kencang. Yang ketiga ialah menjauhi perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Apa saja di antaranya? Yaitu jangan berbicara kotor, jangan berbuat yang tidak pantas, jangan mencela atau jangan mengajak berselisih kepada umat muslim, dan jangan berdusta. Yang keempat ialah meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang pertama itu dengan menetapkan niat.
Kemudian susun rencana untuk mengisi bulan Ramadan, karena rencana itu akan mendukung ikhtiar kita dan kesungguhan kita dalam mewujudkannya. Karena orang yang tidak mempunyai rencana dalam beribadah, maka dia akan cenderung melakukan ibadah hanya dengan kehendaknya saja. Kalau dia ingin tarawih, dia tarawih. Kalau ingin baca Quran, dia baca Quran. Kalau ingin melaksanakan sholat sunnah, dia melaksanakan sholat sunnah. Tetapi kalau dia tidak ingin melakukannya, maka mereka akan dengan mudah meninggalkannya. Maka tentu saja itu tidak akan baik untuk diri kita. Maka dari itu, marilah kita susun ibadah malam dan siang yang dikerjakan Nabi. Yang paling inti adalah sholat 5 waktu, sholat sunnah, tadaruskan dengan baik, kerjakan dengan ikhlas. Maka insya Allah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita semua akan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Fatayat yang saya sayangi, sekiranya cukup sekian dari saya. Apabila banyak sekali kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.